akan kuceritakan malam ini mungkin saja bisa terjadi olehmu. Dan kamu pun bisa merasakannya. Jika ada rasa penasaran tentang keberadaan mereka yang tak terlihat itu. Namaku Rudy. Bisa dibilang awalnya aku orang yang skeptis terhadap hantu. Sejak kecil hingga aku kuliah semester 4 sekarang, aku belum pernah mengalami kejadian-kejadian aneh yang berhubungan dengan hal-hal mistis. Di rumah pun, keluargaku termasuk keluarga yang tidak pernah membahas hal seperti itu. Kurasa semuanya bisa dijelaskan dengan logika. Temanku penggemar horor, sering menonton konten-konten kreator, pencarian-pencarian, penelusuran. Bahkan dia salah satu penggemar setia Nightmare Site. Jika dia sudah menonton sesuatu, dia pasti menceritakannya padaku dengan sangat excited, mengajakku untuk percaya, bahkan menyuruhku untuk menonton atau mendengarkan Nightmare Site. Sekali lagi aku bukannya takut, tapi hal-hal itu tidak masuk akal untukku. Sampailah pada hari itu. Ketika itu, sebuah kejadian tidak terduga terjadi padaku. Malam hari aku dan temanku itu, sebut saja dia Dani. Kami sengaja malam Jumat berjalan-jalan di malam hari sambil mendengarkan Nightmare Site. Kami berjalan dengan mobil ke daerah-daerah yang konon katanya menyeramkan. Sepanjang perjalanan kami mendengarkan Nightmare Site karena saat itu sudah jam 10:30 malam. Cerita pertama sedang berjalan, lanjut ke cerita kedua. Aku mengajak Dani berkeliling ke Dago, lalu lanjut menembus ke arah Lembang. Melewati jalan-jalan sepi dan hutan-hutan, bukit, membuat suasana seram sambil mendengarkan Nightmare. Tapi sayangnya aku tidak takut. Temanku Dani beberapa kali seperti melihat sesuatu menyeberang di sela-sela pohon. Ada yang warna putih lah, bayangan hitam lah. Ya, entahlah. Yang jelas aku tak melihat apa-apa. Dan lu mah parno doang kali. Singkat cerita, perjalanan kami pun selesai. Aku mengantarkan Dani ke rumahnya yang ada di daerah Cikutra.
kejadian. Ini kita udah hampir 2 jam tuh muter-muter ke tempat serem sambil dengerin nightmare. Lu gak ada apa-apa? Ada kejadian kagak serem. Gua tuh orangnya logis. Kalau emang gua melihat dengan mata kepala gua sendiri, itu baru gua percaya yang kayak gitu ada. Ya lu doang yang lihat ada ini ada itu, kan gua enggak cuy. Udah deh, lu doang lu. Dani sempat bilang pada aku jangan sompral. Ntar kalau di jalan ada kejadian yang ngeliat, tahu rasa, gitu katanya. Aku hanya tertawa. Setelah pamit, aku lanjut berjalan. Rumahku ada di Balenda, cukup jauh. Tapi aku biasanya menikmati setiap perjalananku. Malam itu radio di mobilku masih menyala bekas Nightmare Side. Ku dengar penyiar Ardes sedang bersiaran. Namun tak lama, tiba-tiba saja frekuensi di radioku berubah menjadi noise. Iya, suara seperti frekuensi kosong. Hah? Gak ketangkep gitu radio di sini. Masa sih? Bahkan aku coba pindahkan radio ke frekuensi yang lainnya pun sama. Kok frekuensinya pada kosong? Aneh. Radio gua rusak kali ya di mobil. Baru saja aku akan mematikan radio di mobilku itu, tiba-tiba saja terdengar suara dari balik frekuensi kosong itu. Selamat malam. Selamat malam. Kok ada suara aneh? Seperti menyapaku, tapi suara yang tersamarkan juga dari frekuensi ini. Lanjut, terdengar lagi suara yang sama dengan kata-kata yang berbeda. Saya ikut kamu. Saya ikut kamu. Ikut saya? Loh, apa ini benar-benar bicara pada aku? Tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri. Refleks, badanku merespon suara itu. Dan entah kenapa aku pun ada rasa takut, sehingga aku bertanya padanya, "Kamu siapa?" Namun dia tidak menjawab. Hanya frekuensi kosong. Dan
Aku coba bertanya lagi. Aku seakan seperti orang bodoh di sana. Tapi entah kenapa aku melakukan itu. Kamu di mana? Lama dia tidak menjawab. Hanya frekuensi kosong yang aku dengar sampai kontan aku melihat ke arah belakang dan astaga, di jok belakang mobilku terlihat seorang lelaki dengan posisi duduk yang tidak wajar, seakan tangan dan kakinya patah dan seluruh badannya berlumuran darah. Wajahnya terlihat hancur. Maka aku bisa melihat setengah wajahnya terlihat tulangnya, dengan matanya yang mau keluar seperti korban kecelakaan. Kontan aku rem mobilku berhenti dan aku keluar dari mobil. Ketika aku lihat lagi ke dalam, sosok itu sudah tidak ada, sudah hilang. Jantungku berdegup sangat cepat sampai ada yang menepukku dari belakang. Dan ketika aku lihat, tidak ada siapa-siapa. Wah, tanganku mulai terasa dingin. Kepalaku pusing tak karuan. Apakah yang kulihat ini benar-benar hantu? Perlahan aku membopong kakiku kembali ke dalam mobil. Suara frekuensi radionya masih terdengar kosong. Sampai tiba-tiba suara musik sangat besar terdengar. Frekuensinya sudah terisi kembali dengan lagu-lagu. Aku kecilkan volumenya. Kulihat lagi ke belakang. Dan semuanya kini sudah terasa aman. Lalu aku lanjut untuk pulang ke rumah. Kubuka jendela mobilku agar aku tidak mendengar hal aneh yang lainnya. Sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar, merebahkan badanku di atas tempat tidur, masih tak percaya dengan apa yang kulihat. Dan tiba-tiba, alarm mobilku berbunyi. Iya, mobilku terus berbunyi sangat kencang dan mengganggu, membuatku keluar dari kamar untuk melihat ke depan garasi mobil. Ketika kulihat, mobilku bergoyang-goyang dengan sendirinya.
kulihat di dalam mobilku ada sosok laki-laki yang sama seperti yang kulihat sebelumnya. Berada di dalam mobilku dan kini dengan wajahnya yang menempel ke arah kaca mobil dan melihat ke arahku. Buru-buru aku langsung lari ke dalam rumah dan membanting pintu dengan sangat keras sehingga membangunkan keluargaku yang lainnya. Setelah keluargaku berkumpul, aku lalu mematikan mobil, alarmnya, dan ayahku bertanya padaku kenapa. Aku bilang ada kejadian yang tidak masuk akal terjadi padaku. Aku melihat hantu laki-laki korban kecelakaan. Sepertinya dia tertabrak atau kegeleng, aku tidak mengerti. Yang jelas sosok itu ada. Dan sepertinya ini gara-gara aku mendengarkan nightmare sambil berkeliling di tempat-tempat yang aku tidak tahu ada apa di sana. Pengalamanku itu mungkin menurut kamu tidak seram, tapi itu pertama kalinya dalam hidupku aku melihat dan merasakan secara langsung. Bahkan pada akhirnya aku coba mencari tahu kenapa sosok itu bisa berkomunikasi. Ternyata sosok-sosok tersebut pun pada akhirnya bisa menjalin komunikasi dengan gelombang elektromagnetik.